Berdoa selesai. Baik Bapak Ibu, acara selanjutnya adalah menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Bapak Ibu dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Baik Bapak Ibu, acara selanjutnya adalah sambutan dari Ketua Komisi Informasi Daerah-Daerah Istimewa Yogyakarta sekaligus membuka secara resmi acara pada pagi hari ini. Kepada Ibu RYT SIPMH, mohon disilakan. Baik, matur Mbak Ani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat rekan-rekan komisioner Komisi Informasi Daerah Istimewa Yogyakarta, yang terhormat Bapak Joko B. Purnomo. Oh, mohon izin. Bapak izin salah. Pasangan calon M. Afnan Hadi Kusumo Sibli Raharjo atau yang mewakili, pasangan calon Heru Purwadi Sri Widya Supena atau yang mewakili, pasangan calon Hasto Wardoyo Wawan Harmawan atau yang mewakili, pasangan calon Abdul Halim Muslim Aris Suharyanta atau tim yang mewakili, pasangan calon Pak Joko Widodo dan Roni Jaya Indra beserta tim, yang pasangan calon Untoro Haryadi dan Wahyudi Anggoro Hadi atau tim yang mewakili, pasangan calon Mahali Yusron Martova atau yang mewakili, pasangan calon Novida Kartika Hadi Lini Ludriani atau tim yang mewakili, pasangan calon Agung Setiawan Ambar Purwoko atau tim yang mewakili, pasangan calon Indah Subektika Joko Parwoto atau tim yang mewakili, pasangan calon Sutrisna Wibawa Sumanto atau tim yang mewakili, pasangan calon Sunaryanta Mahmud Ardi Widanto atau tim yang mewakili, pasangan calon Hardatiswoyo dan Nama Harsa atau tim yang mewakili, pasangan calon Kustini Sri Purnomo Sukamto atau tim yang mewakili, Kepala Biro Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Istimewa Yogyakarta atau yang mewakili, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Istimewa Yogyakarta atau yang mewakili, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Istimewa Yogyakarta atau yang mewakili,
Kepala Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta yang mewakili Bu Dari, Ketua. Ketua Bawaslu DIY atau yang mewakili, Ketua KPU DIY atau yang mewakili, Ketua Komite Independen Sadar Pemilu atau yang mewakili, Ketua Jaringan Demokrasi Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta atau yang mewakili, Ketua Suasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel atau yang mewakili, dan Ketua Cermat Demokrasi atau yang mewakili. Sugeng rawuh, matur nuwun telah berkenan hadir di acara sosialisasi keterbukaan informasi pemilu dari pemilihan, kalau di Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik itu istilahnya pemilihan gitu. Nah, kami baru pertama kali menggagas acara ini, harapannya bahwa memang ini salah satu realisasi bentuk pelaksanaan dari yang disampaikan oleh Narso Dalem pada saat kami dilantik pada tanggal 30 November tahun 2023, bahwa beliau mengharapkan Komisi Informasi Daerah ini juga turut berperan aktif dalam pemilu maupun pemilihan. Nah, peran serta kami adalah bahwa kami menyampaikan kepada penyelenggara pemilu maupun pengawas pemilu, serta dalam hal ini karena sudah masuk di tahapan pilkada, maka kami juga menyampaikan bahwa perlunya good governance yang ditandai atau diawali dari kesadaran tentang keterbukaan informasi publik. Nah, untuk itu kami menyelenggarakan acara ini, harapannya nanti secara bersama-sama kita bisa menjunjung tinggi keterbukaan informasi publik. Nah, keterbukaan informasi publik ini memang tidak terbuka yang seluas-luasnya, tetapi memang ada batasan-batasan. Nah, untuk itu skill dalam mengelola informasi, kemudian bagaimana menyampaikan informasi kepada publik, baik itu oleh paslon nantinya apabila sudah menjadi kepala daerah, itu sangat diperlukan dalam menyampaikan informasi, karena informasi yang terbuka yang seharusnya tertutup itu juga sama berbahaya dengan informasi yang seharusnya terbuka tetapi tertutup. Nah, sehingga harapan kami dengan acara ini bisa menjadi bekal untuk nanti dalam pengelolaan good governance. Nah, semoga acara ini nantinya bisa membawa manfaat bagi kita semua, dan kami mohon nanti masukan kalau memang ada yang ingin disampaikan kepada kami terkait acara ini. Itu mungkin itu saja sedikit pengantar dari saya, dan dengan bismillah kita buka acara ini. Bismillahirrahmanirrahim. Berikan aplaus yang meriah. Baik, matur nuwun, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi biar nggak pada ngantuk ini ya, berikan aplaus yang meriah dong. Baik Bapak Ibu, kalau tadi acara sudah dibuka secara resmi oleh Ketua KIDDIY, maka selanjutnya acara akan dipimpin oleh moderator kita, yaitu Bapak Dr. Andes Bayu Februari Putro. Beliau adalah Wakil Ketua Komisi Informasi Daerah Istimewa Yogyakarta. Monggo kepada Pak Budi, silakan. Ya, betul Bapak Ibu sekalian, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama-tama kami sampaikan ucapan selamat kepada seluruh pasangan calon yang kemarin ditetapkan oleh KPU di Kabupaten Kota DIY. Semoga kontestasi yang berlangsung di DIY berjalan secara aman, tertib, damai, nyaman, menyenangkan, membuat happy semua orang. Berikutnya kami juga menyampaikan apresiasi Pak Joko Kesora Wiyamba dengan atensi beliau pada forum ini, dan mudah-mudahan nanti tim-tim yang lain juga akan memberikan atensi yang sama. Baik, Ibu sekalian, terkait dengan keterbukaan informasi publik, mungkin ini bagi banyak orang masih merupakan sesuatu yang apa ini ya, sesuatu yang
masing-masing, meskipun secara regulasi itu sudah dibuat selama atau berlangsung selama 16 tahun ya, 16 tahun sejak 2008, Undang-Undang 14 tahun 2008. Tapi meskipun sudah 16 tahun, sebentar lagi ulang tahun yang ke-17, biasanya sudah mulai dewasa tugas itu, tetapi nampaknya kesadaran publik, badan publik itu masih cukup bisa dibilang belum terlalu menggembirakan terkait dengan keterbukaan dengan publik, terutama dalam praktek-prakteknya. Meskipun sesungguhnya kesadaran untuk mewujudkan pemerintahan yang transparan itu tentu menjadi kesadaran semua pihak. Nah, nanti bos sekalian, sebelum kita masuk ke diskusi akan diawali dahulu dengan pencerahan atau dengan pemantik oleh Pak Wawan Budianto. Beliau koordinator bidang penyelesaian sengketa informasi Komisi Informasi Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, kalau ada badan publik yang tidak memberikan layanan informasi publik kepada pemohon informasi seperti yang diharapkan sesuai dengan undang-undang, maka nanti kalau ada gugatan sengketa itu nanti yang ngurusi Mas Wawan ini. Nah, untuk tahun ini sudah ada terakhir siang kemarin 17 sengketa informasi, 19 sengketa informasi. Padahal targetnya hanya 6. Nah, ini sudah 300% lebih ini. Tapi ini tidak apa-apa, ini menunjukkan bahwa di DIY orang mulai sadar untuk menggunakan haknya, atau hak untuk tahu. Nah, buat sekalian, sedikit informasi bahwa tanggal 28 September besok merupakan hari hak untuk tahu, right to know ya. Nah, nanti mudah-mudahan dipantik oleh Mas Wawan, kemudian ada proses diskusi, selanjutnya kemudian ini pada paslon yang terpilih, dipilih oleh pemilih untuk menjadi kepala daerah di kabupaten kota, itu nanti akan bisa membantu kita semua mewujudkan masyarakat informasi dan badan publik yang informatif, agar dengan demikian proses penyelenggaraan pembangunan yang dimulai dari perencanaan dan seterusnya itu benar-benar dapat dipahami, dipantau oleh publik, kemudian hasilnya sudah disampaikan sebagai bentuk data dan informasi publik dan bisa diakses oleh banyak orang. Saya kira itu pengantar dari saya, dan kemudian selanjutnya waktu secukupnya kepada Pak Wawan untuk memantik diskusi kita hari ini. Silakan Pak Wawan. Terima kasih Pak Bayu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Ketua Anggota KIDDI, saya hormati Bapak Ibu pasangan calon Bupati, Wakil Bupati, Wali Kota, Wali Kota di kabupaten dan satu kota di Yogyakarta, dan Bapak Ibu pimpinan kesaksian terkait yang polisian, penyelenggara pemilu, baik Bawaslu, KPU, dan hadirin sekalian, teman-teman NGO, pegiat pemilu, pegiat difabel dan sebagainya. Terima kasih sudah berkenan untuk hadir di kegiatan KIDDI, Komisi Informasi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kalau dalam bahasa Jawanya itu kemudian dinamakan sebagai Panipi Proyo Paniworo, Komisi Informasi Daerah. Di inisiatif kami kemarin meminta nama dari kepada Dinas Kebudayaan, dan kemudian nama Jawanya untuk Komisi Informasi itu adalah Panipi Proyo Paniworo. Jadi ini unik, spesial untuk Komisi Informasi Daerah dan hanya di saja. Kalau di provinsi lain tidak
memiliki nama yang spesifik. Jadi, Bapak Ibu sekalian, tadi sampai oleh Pak Bayu selaku moderator menyampaikan tentang Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik yang hampir berusia 17 tahun dan dalam implementasinya itu ternyata masih banyak dinamika atau evaluasi yang harus kita lakukan agar harapan diterbitkannya Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 itu benar-benar bisa terrealisasi, yaitu masyarakat terwujudnya masyarakat informatif dan badan publik yang informatif. Nah, dari Undang-Undang 14 Tahun 2008 itu kemudian ada lembaga yang dibentuk untuk mengawal implementasi Keterbukaan Informasi Publik, yaitu Komisi Informasi. Di pusat namanya Komisi Informasi Pusat di RI, kemudian di setiap provinsi atau di beberapa kota yang sudah terbentuk adalah Komisi Informasi Provinsi. Dan karena DPD ini juga mengikuti undang-undang keistimewaan di mana provinsi disebut sebagai daerah istimewa Jakarta, maka kemudian untuk KI Provinsi DKI disebut dengan Komisi Informasi Daerah Istimewa Jakarta. Ya. Apa tugas Komisi Informasi Daerah Istimewa Jakarta? Satu, tadi disampaikan oleh Pak Bayu, menerima, memeriksa dan memutus sengketa informasi publik di DIY melalui mediasi atau adjudikasi notifikasi. Jadi kami di KIDDI itu semacam lembaga kuasi peradilan yang menyelesaikan sengketa informasi publik. Sengketa informasi publik itu apa? Sengketa yang terjadi antara warga negara Indonesia mengakses informasi dengan badan publik yang menyediakan informasi. Badan publik itu bisa kemudian organisasi perangkat daerah, kemudian lembaga yudikatif, lembaga eksekutif maupun lembaga legislatif. Secara umum seperti itu lembaga, dan kemudian atau lembaga lain yang menerima anggaran berasal dari anggaran pendapatan belanja negara atau anggaran pendapatan belanja daerah. Jadi kalau ada lembaga yang kemudian menerima anggaran belanja negara atau anggaran belanja daerah, maka dia siap-siap harus menjadi lembaga yang informatif, lembaga yang terbuka dan bisa diakses informasinya oleh masyarakat. Ketika masyarakat itu meminta akses informasi dan kemudian tidak diberikan, maka akan berujung pada sengketa informasi yang nanti akan masuk ke Komisi Informasi Daerah Istimewa Jakarta. Untuk konteks ini, itu yang tugas kami yang pertama. Kemudian yang kedua adalah melakukan sosialisasi dan edukasi keterbukaan informasi publik dalam rangka peningkatan kesadaran masyarakat akan hak atas informasi publik. Ketiga, mendorong badan publik untuk memberikan layanan informasi publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan melakukan pendampingan teknis kepada badan publik dalam mengimplementasikan undang-undang keterbukaan informasi publik. Dan yang keempat, mengevaluasi pelaksanaan layanan informasi publik dan implementasi keterbukaan informasi publik di badan publik. Dan ini 4 petugasan kami di KIDDI. Jadi pertama adalah petugasan yang sifatnya kuasi peradilan, kemudian yang kedua tugasnya adalah melakukan advokasi edukasi, dan kemudian yang ketiga adalah melakukan monitoring dan evaluasi. Jadi kami mengevaluasi, menilai setiap badan publik atau OPD di setiap pemerintah daerah untuk dinilai kategorisasinya apakah menurut ketentuan, menurut indikator yang sudah disebutkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, itu badan publik atau OPD itu informatif, cukup informatif, atau bahkan sampai tidak informatif. Ya, jadi nanti kita akan sampai ke badannya. Nah, itu ketugasan Komisi Informasi Daerah Istimewa Jakarta. Saya kira kami juga perlu memperkenalkan diri supaya Bapak Ibu semuanya ini KIDDI ngomong undang paslon hubungannya apa gitu. Ini kan selama ini yang biasa mengundang paslon itu penyelenggara pemilu baik KPU maupun Bawaslu, dan sementara ini kami agak bau penyelenggara pemilu juga. bukan berarti seperti itu Bapak Ibu semuanya, tapi tadi Bu Ketua sudah menyampaikan next coba. Kami itu dititipi amanah oleh Masuk Dalam next. Okay. Ketika dilantik, Masuk Dalam mengamanatkan bahwa KIDDI harus turut serta dalam penyelenggaraan pilkada DKI ini, di pemilu maupun pilkada DKI ini, ya, agar pelaksanaan pemilu maupun pilkada tahun 2024 itu bisa berjalan secara adil.
Saudara menyampaikan seperti itu pada saat pelantikan pengukuhan anggota KID periode 2023-2027. Nah, dengan bekal itu tentu kami mencoba dengan keterbatasan yang kami miliki melakukan upaya-upaya untuk turut serta dalam tahapan penyelenggaraan pemilu maupun pilkada. Beberapa waktu yang lalu kami sudah berkoordinasi melakukan kegiatan bersama dengan KPU maupun Bawaslu baik di provinsi maupun kabupaten kota terkait dengan keterbukaan informasi publik. Kami ingin mendorong KPU maupun Bawaslu itu menyediakan informasi-informasi yang dibutuhkan oleh pasangan calon, informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat, agar kemudian informasinya menjadi informasi yang bisa digunakan, dimanfaatkan seluas-luasnya dalam rangka kepentingan kampanye, dalam rangka kepentingan masyarakat untuk bisa mendapatkan gambaran secara utuh siapa paslon yang nanti akan dipilih pada saat tanggal 27 November 2024. Jadi kami sudah mendorong agar KPU Bawaslu itu membuka ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mana informasi pemilu pilkada yang itu bersifat serta-merta, berkala, tersedia setiap saat, ya, dan juga informasi yang dikecualikan. Nah itu, jadi Bapak Ibu sekalian, kenapa kemudian kami Bapak Ibu semuanya, khususnya para pasangan calon di masing-masing kabupaten kota, karena lebih jauh sejarahnya itu apa yang menjadi amanat dari Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dalam acara pengukuhan anggota KID 2023 yang lalu. Kemudian juga untuk kami perlu menyampaikan informasi tentang Perki 1 nomor 2019, lalu memang Perki 1 2019 itu domainnya untuk KPU dan Bawaslu. Nah, dari mana kepentingan untuk para pihak selain penyelenggara pemilu adalah terkait dengan sengketa, ya, karena bisa saja kemudian menyengketakan persoalan informasi. Jadi bukan yang disengketakan bukan hasil pemilu, bukan proses pemilu. Kalau proses pemilu melalui Bawaslu, hasil pemilu melalui Mahkamah Konstitusi, namun kalau sengketa informasi pemilu atau informasi pilkada itu ke KID. Dan ini sebenarnya sudah dimulai. Kemarin ada yang menyengketakan, ya, penyelenggara pemilu di salah satu kabupaten di DIY ini sudah disengketakan di KID terkait dengan informasi tentang pemilu atau pilkada meskipun belum masuk tahap penetapan pasangan calon. Ya, kami masih melakukan proses menggunakan peraturan komisi informasi yang secara umum reguler, belum masuk ke Perki 1 tahun 2019. Sehingga Bapak Ibu sekalian, tentu di kesempatan pagi hari ini kami juga punya kepentingan untuk memberikan informasi terkait dengan Perki 1 tahun 2019 sebagai bagian dari tadi turut serta dalam mengawal agar penyelenggaraan tahapan pilkada di 2024 bisa berjalan dengan damai, tidak ada sengketa, ya. Walaupun ada sengketa itu karena mekanisme yang memang diatur sebagai kanal, sebagai sarana untuk menyelesaikan masalah, ya. Menyelesaikan masalah secara konstitusional ya harus melalui sengketa. Next, ini tadi kenapa kemudian pertemuan pagi hari ini juga penting karena pertama kita di DIY ya mengimplementasikan amanat dari Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, dalam pemilu ini sesungguhnya keterbukaan informasi itu menjadi sesuatu yang sangat strategis dan penting. Karena apa? Dengan keterbukaan informasi di pilkada ini tentu akan mendorong akuntabilitas lembaga penyelenggara pilkada baik KPU maupun Bawaslu. Kalau kemudian penyelenggaranya itu dianggap sebagai lembaga yang akuntabel, memiliki akuntabilitas secara transparan dan partisipatif misalnya, maka saya yakin itu adalah stepping point yang baik untuk membangun trust, kepercayaan peserta maupun pemilih kepada penyelenggara pemilu. Mana penyelenggara pemilunya dianggap sebagai lembaga yang nanti bisa menyelenggarakan pilkada ini dengan sebaik-baiknya, tanpa kemudian khawatir terhadap penyelenggara pemilu akan bermain-main, ya, tidak netral, tidak imparsial, dan tidak berintegritas. Sehingga tentu keterbukaan informasi publik itu menjadi sesuatu yang penting karena akan turut serta dalam membangun akuntabilitas lembaga penyelenggaraan pilkada pemilu. Kemudian yang kedua, keterbukaan informasi dalam pemilu maupun pilkada itu juga sangat penting. Karena apa?
menyediakan informasi yang akurat dan cukup bagi pemilih dalam menentukan pilihannya. Kalau ini tentu tidak hanya ke penyelenggara pemilu, namun saya kira kepada pasangan calon dan kepada lembaga-lembaga yang lain, stakeholder terkait. Saya yakin pemilih kita membutuhkan informasi yang akurat dan cukup untuk bisa menentukan pilihannya. Ya meskipun kita tidak menutup mata bahwa kemudian di setiap penyelenggaraan pemilu pilkada itu ada muncul kekhawatiran tentang hoax, muncul tentang kekhawatiran tentang money politik, ya. Muncul kekhawatiran tentang pelanggaran yang sifatnya terstruktur, sistematis dan masif, yang kemudian bisa mempengaruhi jalannya pilihan pemilih, ya. Nah, sehingga tentu kami memiliki kewajiban untuk mendorong agar KPU-nya, penyelenggaranya, kemudian pesertanya maupun lembaga terkait untuk menyediakan informasi yang cukup. Karena kita tentu juga ingin melawan hoax, ya, melawan informasi-informasi terkait dengan pemilu, terkait dengan paslon yang tidak benar, ya. Karena hoax itu menjadi di 2 pemilu terakhir itu hoax itu menjadi momok, ya, menjadi menjadi hal yang merugikan banyak pihak termasuk paslon, ya. Karena kalau kemudian muncul black campaign, hoax itu tentu akan merugikan paslon. Sehingga tentu kami mendorong agar penyelenggara pemilu, paslon sendiri itu juga menyiapkan informasi yang akurat, memproduksi informasi yang akurat agar masyarakat kita semakin teredukasi dalam ketika menentukan pilihan. Nah, kemudian yang ketiga, tentu kita ingin mendorong munculnya kepercayaan dari informasi, proses dan hasil pilkada. Nah, ketika 3 hal penting ini kemudian menjadi step, menjadi pijakan untuk kita bersama untuk dalam penyelenggaraan pilkada, mudah-mudahan ini bisa memberikan kontribusi yang baik agar kualitas penyelenggaraan pilkada di nanti lebih baik lagi. Tidak hanya dihitung dari tingkat partisipasinya, Bapak Ibu sekalian, tingkat partisipasi pilkada itu kalau kita lihat grafiknya, kalau dibanding dengan tingkat partisipasi pemilu nasional, baik itu legislatif maupun pilpres, itu masih di bawah pilpres maupun pileg. Pilkada itu tingkat partisipasinya masih di bawah. Jadi belum bisa lebih tinggi dari pileg atau pilpres. Nah, ini menjadi tantangan semua pihak, penyelenggara pemilu, peserta pemilu, agar kemudian salah satu poin terkait dengan tingkat partisipasi itu juga bisa lebih baik. Next. Nah, apa yang kemudian bisa kita lakukan, apa yang kemudian KID lakukan? Yang kemarin kami sudah mendorong kepada penyelenggara pemilu untuk membangun transparansi informasi, yaitu penyediaan data informasi yang akurat, mudah diakses dan akuntabel. Mudah diakses, jangan sampai kemudian informasi itu disembunyikan, ya, atau pilih-pilih, ya. Kalau dengan paslon ini diberi, dengan paslon yang lain diberi, itu bahaya, ya. Misalnya profil paslon itu juga harus dipublikasikan dengan masif, ya. Kemudian visi misi program, dana kampanye, ya. Nah, kami berharap pada para paslon nanti ketika melaporkan dana kampanye juga secara transparan, ya. Jadwal kampanye, khususnya pengarahan massa. Kenapa ini kemudian menjadi sesuatu yang penting berkaitan dengan keterbukaan informasi publik? Bapak Ibu sekalian, ada 4 kategori informasi itu. Informasi tersedia setiap saat, informasi berkala, informasi dikecualikan, dan informasi serta-merta. Jadwal kampanye, khususnya pengerahan massa atau kampanye terbuka, itu berkait dengan informasi serta-merta. Kenapa berkait dengan informasi serta-merta? Karena melibatkan atau berpengaruh terhadap hajat hidup orang banyak. Kenapa melibatkan atau berpengaruh terhadap hajat hidup orang banyak? Pengerahan massa di sebuah lapangan besar tentu akan didatangi oleh tim pendukung. Ya, kita tahu situasinya ketika kampanye akbar misalnya, pertemuan terbuka itu, maka akan berbondong-bondong datang ke peserta, akan mengerahkan calon pemilihnya, konstituennya, pendukungnya untuk datang ke acara tersebut, dan biasanya datangnya secara beriring-iringan,
konvoy dan sebagainya. Nah, di situ ada aspek hajat hidup orang banyak. Kenapa? Karena jalan raya itu adalah milik bersama, ya. Sehingga ketika misalnya, tentu kami akan titip pesan nanti, ketika akan pasangan calon misalnya, saya nggak tahu apakah di PKPU yang di PKPU kampanye masih ada kampanye terbuka tidak ya? Mungkin dari KPU nanti bisa. Kalau misalnya masih ada, berarti konsekuensinya kami berharap nanti Bapak Ibu dari pasangan calon atau tim pasangan calon menyampaikan informasi itu ke pihak kepolisian. Ya, secara pihak kepolisian, kemudian nanti pihak kepolisian juga kita berharap untuk segera disampaikan ke masyarakat. Sehingga masyarakat nanti yang pas kebetulan misalnya tidak berkepentingan langsung dengan kampanye karena mungkin tidak ikut kampanye, itu supaya tidak terganggu rute aktivitasnya. Nah, ini saya kira sesuatu yang sepele, sederhana, namun ini menjadi sangat sangat memberikan efek yang sangat positif misalnya, khususnya bagi tim pasangan calon. Kemudian bisa kemudian meng-create sebuah desain kampanye yang meskipun melibatkan banyak konstituen, namun kemudian bisa memberikan rasa nyaman dan aman bagi orang lain. Saya kira nanti menjadi speknya di situ. Karena meskipun ini terkait dengan informasi kampanye, namun bisa dikreat ke hal yang lebih positif lagi. Kemudian saya data pemilih, hasil pemungutan penghitungan suara, sistem informasi yang digunakan, itu saya kira juga harus menjadi sesuatu yang terbuka. Dan sampai kemudian muncul anggapan sistem informasi yang digunakan nanti berbeda dan lain sebagainya, hasilnya dan sebagainya, ini kan bisa menjadi titik-titik awal terjadinya perselisihan maupun sengketa. Kemudian juga dari aspek pengawasan tentu kami juga berharap Bawaslu nanti menginformasikan, menjadikan hasil-hasil pengawasan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pasangan calon itu menjadi informasi yang bisa diakses oleh publik, netralitas ASN maupun penggunaan PPG terkait dengan kegiatan selama penyelenggaraan pilkada. Jadi informasi-informasi ini yang kemarin kami titipkan pada KPU maupun Bawaslu untuk disiapkan, dan sampai kemudian ada orang yang ingin mengakses informasi terkait dengan hal ini tidak mendapatkan akses informasi. Kemudian kesiapan sekitar informasi pilkada juga kita sampaikan, dan tentu yang sekarang adalah kami berharap dengan Bapak Ibu dari paslon itu bisa mengekspos informasinya sebanyak mungkin valid mungkin, seakurat mungkin agar bisa mendapatkan atensi dari informasi-informasi yang memang perlu untuk diketahui oleh publik, oleh masyarakat. Itu kita berharap para tim pasangan calon nanti mengekspos hal-hal yang positif terkait dengan profil, visi-misi program, kampanye dan lain-lain yang memang menjadi informasi. Karena meskipun demikian kan kalau pasangan calon itu bukan badan publik ya, jadi tidak akan diceritakan. Itu bisa saja kemudian ada hal yang kemudian akan menarik perhatian untuk kemudian mencoba untuk persoalkan terkait dengan akses informasi. Ya, tentu ini kita sampaikan juga kepada pasangan calon pasangan calon. Next. Nah, itu tadi isu yang pertama. Jadi kami di KIDDY itu terkait dengan tahapan penyelenggaraan pilkada atau pemilu, mengangkat isu terkait dengan ketersediaan informasi publik pada saat tahapan pemilu. Kemudian yang kedua, mumpung kita senyampang kami bisa menghadirkan Bapak Ibu semuanya calon pimpinan kepala daerah, bupati, wakil bupati, wali kota, tentu kita ingin juga mendorong agar nanti membangun pemerintahan yang transparan, melibatkan publik dan akuntabel. Karena tiga isu ini, tiga prinsip ini adalah isu open government yang kemudian di Indonesia sudah meratifikasinya masuk ke dalam Undang-Undang Tentang Informasi Publik. Namun dalam aspek isu open government ini ada prinsip transparansi, keterlibatan publik dan akuntabilitas. Kemarin juga kami mendorong pada KPU kalau isu open government mungkin
mungkin juga perlu menjadi bahan yang nanti bisa dijadikan sebagai salah satu poin untuk debat kandidat. Kita mendorong seperti itu, tapi kan kewenangan ada di penyelenggara pemilu. Apakah saja isu open government itu juga akan menjadi isu untuk masuk dalam materi debat kandidat. Nah, tentu kami juga kalau ya mungkin juga Bapak Ibu semuanya paling tidak sudah isu open government sudah pernah kita sampaikan, sehingga mungkin nanti akan sekali bersambung negara menyiapkan dan Bapak Ibu juga sudah menyiapkan salah satu. Meskipun saya yakin isu terkait dengan debat kandidat, materi debat kandidat ada banyak dari KPU, ya, namun saya kira tentang tata kelola pemerintahan yang terbuka, tata pemerintahan yang baik itu kan tentu akan menjadi satu yang perlu disampaikan kepada masyarakat untuk meyakinkan kepada pemilih, ya, bahwa nanti pemerintahan yang akan pemerintah daerah yang akan memimpin itu akan isu transparansi, dapat melibatkan publik dalam pengambilan kebijakan dan akuntabilitas dalam setiap kinerja yang kebijakan atau kinerja yang diambil. Next. Ya. Kenapa kemudian isu open government itu relevan dan kemudian juga penting dari KIJDI untuk mengangkat ini? Karena salah satu ketugasan kami dari 4 tugas tadi, salah satunya adalah kami melakukan monet terhadap, kalau di setiap kabupaten kota itu 162 OPD. Yang ini nanti kalau dari Bapak Ibu pasangan calon atau tim pasangan calon sudah menjadi pasangan yang mendapatkan amanah dan terpilih, maka konsekuensinya akan membawai OPD-OPD. Dan hasil monet di 2023 dari 162 OPD di 4 kabupaten dan 1 kota, itu salah satu kabupaten terbaik. Kabupaten. Dari 162 ini yang kategorinya informatif baru 88 OPD. Yang kategorinya menuju informatif itu 32, yang cukup informatif itu 25, kurang informatif 10, tidak informatif 4, tidak dinilai 3. Ini termasuk badan usaha milik daerah BUMD. Jadi kenapa kami sampaikan ini sekaligus titip, nanti kalau misalnya Bapak Ibu semuanya diberi amanah, maka mohon untuk memberikan atensi juga terkait dengan isu keterbukaan informasi publik, karena setiap tahun akan dimonet, setiap tahun itu akan dinilai apakah OPD-nya di bawahnya, anak buah di bawahnya itu, misalnya bahasa sederhananya itu kategorinya sudah informatif atau tidak. Nah, dari 162 SDIY, saya tidak rinci per kabupaten kotanya, namun saya kumpul susun saja gitu ya. Itu baru 54% yang informatif. Padahal Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik itu sudah akan mendekati usia 17 tahun. Namun di DIY saja OPD-nya itu baru 54% yang informatif, yang cukup menuju informatif 20%, cukup informatif 15%. Ini di kabupaten kotanya, bukan di provinsi, tapi di kabupaten kota sedikit, di 4 kabupaten dan 1 kota ada 160. Ya, tentu isu keterbukaan informasi publik itu tetap akan relevan karena setiap tahun nanti akan dilakukan monitoring dan evaluasi penilaian apakah badan publik itu informatif atau tidak. Kemudian yang kedua, selain OPD, kami juga melakukan monet terhadap kecamatan, kementerian, Kapanewon, SDIY. Kapanewon atau kementerian SDIY itu jumlahnya 78. Dari 78 itu yang informatif baru 35 atau 45%. Yang menuju informatif 21, yang cukup informatif 16, kurang informatif 5. Tidak informatif 1, tidak dinilai 0,5. Jadi belum beranjak dari angka separuh, baik tadi yang OPD maupun yang kementerian atau Kapanewon. Ya, tentu kami berharap isu terkait dengan keterbukaan informasi publik, karena satu punya instrumen yang digunakan untuk mengukur tata kelola keterbukaan informasi publik itu adalah monet yang dilakukan oleh KIJDI. Itu instrumen yang menyusun KIJDI. Sehingga ini satu-satunya instrumen alat ukur untuk mengukur keterbukaan informasi publik di badan publik di OPD di kota sendiri.
Nah dari sini bisa kita lihat sudah ada banyak upaya, namun ternyata ini masih belum sesuai dengan harapan. Jadi, kalau dari angka dan persentase, ya. Jadi dua hal ini yang saya kira juga perlu kami titipkan kepada pasangan calon nanti ketika terpilih dan kemudian menjadi pimpinan, menjadi kepala daerah, pimpinan daerah, maka kita untuk turut serta dalam proses membangun keterbukaan informasi publik, ya, baik itu menyiapkan OPD-nya agar sebenarnya tidak hanya informatif ya, namun juga ini kan debit untuk transparan, debit untuk akuntabel, itu kan debit, membangun debit untuk transparan, akuntabel, untuk partisipatif. Ya, dengan seperti itu kan masyarakatnya nanti akan semakin lebih sama baik, ya, harapannya seperti itu. Nah, dari dua hal ini tentu kami berharap karena salah satu indikator monet yang kita susun itu adalah komitmen pimpinan. Komitmen pimpinan itu menjadi salah satu indikator yang sangat berpengaruh terkait dengan penilaian. Komitmen pimpinan itu bisa dilihat dari kebijakan yang diambil, bisa dilihat dari berapa besar anggaran yang disediakan untuk isu keterbukaan informasi publik, untuk membangun trust pada masyarakat terkait dengan keterbukaan publik, dan juga terkait dengan sarana prasarana. Itu kami memiliki komitmen pimpinan itu menjadi poin yang sangat strategis dari beberapa indikator, 6 indikator kalau di dalam Perpres 1 2022, dan kemudian ini yang kami sampaikan, kami titipkan kepada pasangan calon kalau dan tim yang sudah menyampaikan agar juga memiliki komitmen berupa kebijakan, penyiapan anggaran yang cukup, kemudian juga perbaikan sarana prasarana agar layanan. Karena sebenarnya kan kita akan memilih pemimpin yang memberikan layanan kepada masyarakat. Bagaimana kemudian masyarakat itu bisa terlayani dengan baik, baik dari aspek layanan informasi maupun layanan dasar, layanan yang lain. Itu kan sebenarnya pemerintah daerah itu harus memberikan layanan. Sehingga salah satu hal yang termasuk layanan dalam layanan informasi ini, maka komitmen pimpinan menjadi salah satu indikator yang kami anggap sebagai indikator yang strategis. Jadi, saya kira itu Bapak Ibu semuanya beberapa hal terkait dengan isu keterbukaan informasi publik dalam pilkada dan juga dalam open government, menuju open government, pemerintahan yang terbuka, partisipatif dan akuntabel. Kita berharap meskipun yang kita sampaikan ini masih sedikit, namun bisa memberikan insight, masukan pada banyak pihak, dan kemudian dalam waktu pendek ini penyelenggaraan pilkada sampai ke tahapan nanti pelantikan misalnya itu bisa berjalan dengan baik, tidak ada hal pelitan. Kemudian dalam jangka panjang nanti pimpinan atau kepala daerah yang terpilih itu juga memiliki komitmen yang tinggi terkait dengan keterbukaan informasi publik. Kita bisa diukur dengan meningkatnya jumlah badan publik atau OPD yang semakin dibangun. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan untuk nanti kita diskusi. Mohon maaf, ini warga Jogja berhak tahu. Ini warga DI. Terus, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon close-nya untuk Pak Wawan. Jadi, terima kasih sekalian Pak Wawan. Ini beliau kalau bicara soal pemilu pilkada memang fasih ya. Karena beliau jadi punya pengalaman di KPU itu 15 tahun. Di KPU Kota 2 tahun, kemudian di 2 periode, kemudian di KPU DIY 1 periode. Jadi KID ini para matur sekalian, untuk periode yang keempat ini unsur KPU-nya ada 2, atau mantan KPU ada 2. Yang sebelahnya Bu Dari itu juga KPU Sleman, itu Pak Aswino, kemudian Pak Wawan ini, dan kalau saya lihat Pak. Saya sekalian saya pada waktu itu membidangi bidang hukum, teknis dan humas. Jadi yang bikin aturannya, yang melaksanakan aturannya, ya kemudian mengevaluasi sendiri. Ini bidang yang sangat berat pada waktu itu.
Jadi buat sekalian terkait dengan KIP seperti disampaikan oleh Pak Wan tadi bahwa diharapkan isu pemerintah yang terbuka atau government itu juga menjadi isu yang penting untuk diperhatikan oleh semua yang terlibat dalam pilkada ini, bukan hanya penyelenggara KPU dan Bawaslu, tapi juga keterlibatan dari masing-masing paslon. Dan diharapkan dan sangat dimungkinkan nanti isu open government itu yang di dalamnya ada soal tentang keterbukaan informasi publik itu menjadi atau dimungkinkan menjadi salah satu materi untuk debat. Kita sedang mendorong ke sana. Di level nasional juga sama, isu ini akan menjadi atau didorong menjadi isu dalam debat paslon. Kemudian perlu kami sampaikan juga, tadi Pak Wan menyampaikan ada monef keterbukaan publik ya untuk badan publik. Bahkan dengan adanya Pergub 40 tahun 2023 tentang reformasi kelurahan, mulai tahun ini KIDB juga memonef kelurahan. 20% dari masing-masing jumlah desa, jumlah kelurahan di kabupaten itu mulai kita monef. Contoh misalnya kalau tempat Pak Joko itu Gunung Kidul sekarang sekitar 28 kelurahan yang kita monef. Nanti hasilnya seperti apa kita lihat aja, karena ini baru pertama kalinya gitu. Tetapi kalau secara umum memang sebetulnya kesadaran untuk terbuka itu sudah muncul. Tetapi bagaimana mengimplementasikannya, bagaimana memanfaatkan keterbukaan informasi publik itu, nah ini yang masih menjadi persoalan. Ini Bapak sekalian, itu komentar dari Pak Wawan. Selanjutnya kita buka forum untuk diskusi, untuk bertanya, kemudian menyampaikan pendapat dan sebagainya. Silahkan kepada Bapak sekalian, untuk sesi pertama kita batasi 3 orang. Silakan. Pak Joko, kemudian Pak Rais dari Cermat Demokrasi. Satu lagi. Oke, 2 dulu. Silakan Pak Joko. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Komisi Informasi Daerah Istimewa Jakarta, yang saya hormati peserta pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang mewakili, yang saya hormati Kepala Kepolisian Daerah Istimewa Jakarta yang mewakili, yang saya hormati Kepala Satuan Polisi Pamung Praja dari Istimewa Jakarta yang mewakili, serta Bapak Ibu hadirin semuanya yang ada di sini. Terima kasih sekali. Acara ini sangat bagus sekali. Ini Komisi Informasi ini usianya sudah 17 tahun, tentu sudah usia yang tidak lagi, sudah remaja menjelang dewasa. Saya kira memang sudah banyak sekali yang seharusnya masyarakat, terutama pelaku atau pejabat publik, yang harus sadar tentang pentingnya informasi yang transparan dan akuntabilitas yang melibatkan seluruh masyarakat, sehingga masyarakat itu tahu persis apa yang dilakukan oleh pejabat kita. Tapi dalam kaitannya dengan pilkada ini, memang ini lebih difokuskan untuk penyelenggara pilkada, yaitu KPU, kemudian Bawaslu, kemudian peserta pilkada itu sendiri. Saya lebih akan menyoroti tentang bagaimana nanti penyelenggara negara ya. Jadi penyelenggara negara ini kan sebelum menjabat pun sudah kita diminta yang namanya LHKPN ya Pak. Itu juga salah satu untuk awal dari transparansi kita. Sehingga saya sangat mendukung sekali Komisi Ekonomi Daerah ini jangan hanya menjadi lembaga yang mensupervisi saja, tapi nanti selanjutnya itu memiliki hak atau memiliki kewenangan untuk melakukan teguran kalau bisa. Sama ini enggak memiliki melakukan teguran kepada pejabat publik untuk tidak melakukan transparansi tersebut. Ada. Kalau berdasarkan kewenangan itu berarti ada rekomendasi. Rekomendasi kan hanya terbatas ya, tidak ada sanksi dan sebagainya.
Tapi itu ya sudah mulai bagus. Dan saya senang sekali ini sebetulnya bentuk pengawasan yang konkret sebetulnya. Di samping media yang sekarang sudah sangat terbuka, media online, media massa, ini sangat terbuka sekali sehingga pelaku atau pejabat publik ini bisa melakukan pekerjaannya dengan tanggung jawab yang tinggi. Dan ini bisa juga dikaitkan bagaimana agar kita nanti tidak korupsi, tidak ngapusi, dengan monitoring untuk kemudian transparansi dan tanggung jawab ini paling tidak akan membuat pemerintah kita ini akan menjadi lebih efektif dan lebih efisien. Saya lihat memang tadi persentasenya belum mencapai maksimal ya kalau kemudian monitoring tersebut. Tadi ada 28 kelurahan Pak, kalau bisa nanti seluruhnya Pak, termasuk kecamatan kalau bisa dimulai, termasuk kabupaten itu sendiri nanti dimonitor. Karena ini saya kira bagus sekali seandainya kemudian Komisi Informasi ini melakukan monitoring, kemudian melakukan tadi seperti harapan, teguran atau rekomendasi yang dilakukan ini saya kira bagus sekali seandainya itu dilakukan secara rutin. Karena kita sebagai pejabat publik seandainya saya terpilih tentu justru kita harus melakukan kerjasama yang baik dengan Komisi Informasi, apa yang harus kita lakukan, transparansi, model apa dan sebagainya. Kalau di luar negeri seperti kayak negara kita Singapura dan Malaysia, bahkan Selandia Baru sebagai contoh negara-negara maju, dia memang informasi itu sudah sangat terbuka sekali sehingga semua pejabat yang melakukan yang menggunakan anggaran yang dari pemerintah notabene adalah itu adalah uang rakyat itu harus dipertanggungjawabkan sebaik mungkin sehingga akan menghasilkan pemerintahan yang efektif, efisien, bertanggung jawab dan transparansi terhadap pertanggungjawaban kita terhadap publik. Saya kira demikian tanggapan saya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas inisiatif Komisi Informasi Daerah untuk melakukan sosialisasi terhadap informasi secara terbuka. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi, matur Pak Joko. Nanti akan direspon oleh Pak Wawan. Sebelumnya ke Mas Rais dulu ya, dari Cermat Demokrasi. Silakan Pak Rais. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Ibu sekalian, saya Rais dari Cermat Demokrasi. Saya ingin bertanya terkait dengan pertama prosedur pelaporan ketika kemudian terjadi sengketa informasi. Nah, yang saya tangkap tadi ketika ada sengketa kemudian melapor ke KPID DIY. Nah, secara prosedur yang lebih detail itu seperti apa mohon nanti disampaikan. Kemudian yang kedua, sudah sempat disinggung oleh Pak Joko tadi terkait dengan tindak lanjut ketika kemudian masyarakat telah melapor ada sengketa informasi dari lembaga publik. Nah, itu apa tindak lanjut dari KIID DIY terkait dengan pelaporan dari masyarakat. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Rais. Pada awal ada dua penanya, sebentar ini Pak Joko dan Pak Rais. Pak Joko lebih kepada harapan dan komitmen. Kemudian dari Mas Rais soal bagaimana prosedur pelaporan sengketa informasi dan tindak lanjut dari KID ketika ada laporan dari masyarakat. Silakan Pak Wawan ditanggapi. Baik, terima kasih. Dua penangkap dari Pak Joko dan strategi terkait dengan komitmen ya. Saya kira kita ingin mendorong semua memiliki komitmen yang sama dengan seperti yang sampaikan Joko tadi. Kemudian nanti kepala daerah di wilayah ini kemudian juga memberikan atensi yang cukup. Tapi tinggal tadi mengatakan komitmen pimpinan itu jadi salah satu indikator penting dalam penilaian. Baik itu dalam aspek kebijakan, dalam aspek penganggaran, dalam aspek penyiapan dan prasarana untuk memfasilitasi layanan informasi ke masyarakat. Nah, ya saya kira kalau kemudian pimpinan daerah punya komitmen yang cukup baik terkait dengan aspek keterbukaan informasi publik, ya kita berharap di tahun 2026 nanti ketika sudah dilakukan evaluasi maka prosentase pada publik ya informasi itu akan semakin lebih
tinggi lagi, ya kan seperti itu. Artinya dengan seperti itu kan masyarakat bisa semakin terlayani ketika akan mengakses informasi. Karena ada idiom baru, informasi atau data itu is a new oil, data is a new oil. Ya. Informasi bahkan ya, data KTP saja yang bocor itu bisa berdiri-berdiri gitu ya. Kemarin siapa yang hacker itu? Bioka itu bisa mengakses. Karena sesungguhnya memang informasi data itu sesuatu yang sekarang itu jadi sesuatu yang sangat penting dan strategis. Data is new oil, seperti tambang minyak baru. Sehingga memang ini harus mulai harus menjadi atensi bagi semua pimpinan. Nah, terkait dengan kewenangan KID DIY, memang batasan kewenangan kami itu diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan di Perda 4 2021 itu sebatas memberikan rekomendasi kepada pimpinan. Dalam hal ini adalah gubernur atau wali kota maupun bupati. Sehingga tidak lanjut dari rekomendasi itu tentu nanti kita suruhkan agar kemudian bupati wali kota itu yang kemudian bisa melakukan pembinaan terkait dengan OPD di wilayah kerjanya yang memang dari aspek keterbukaan informasi itu masih perlu dilakukan perbaikan. Ya. Harapannya seperti itu mekanisme kerjanya. Memang kami tidak bisa langsung menegur kepada badan publik secara langsung karena kita tidak memiliki kewenangan secara otoritatif maupun struktural terkait dengan struktur kepada yang bersangkutan, untuk kami maturnya kepada pimpinannya. Ya. Tadi rekomendasi. Jadi setiap tahun kami melakukan monek, kemudian hasil monek itu kita sampaikan kepada gubernur, wali kota, bupati, dan kemudian bupati atau wali kota kemudian akan melakukan eksaminasi, melakukan pembinaan, melakukan penguatan yang diperlukan agar kemudian badan publik itu dari aspek keterbukaan informasi publiknya menjadi lebih baik lagi. Itu ini Pak Joko. Kemudian untuk Mas Rais, jadi kami sebenarnya tidak dalam artian tidak menerima laporan aduan langsung ya, tapi kami menerima sengketanya. Yang kita terima itu sengketanya langsung, Pak. Jadi kalau misalnya ada badan publiknya, jenengan misalnya mengakses informasi, silahkan dari KPU, dari seragamnya saya tahu. Dari orangnya juga. Jadi misalnya penjenengan itu mengakses informasi ke Bawaslu misalnya, mereka lembaga jaringan yang terkait dengan informasi pemilu misalnya atau bagian pemilu kan, membutuhkan data tentang pelanggaran yang dilakukan oleh tim paslon. Dan kemudian mendatangi Bawaslu meminta data tersebut. Nah, misalnya sebelum masuk ke persoalan sengketa informasi itu ada prosedur layanan informasi terlebih dahulu. Jadi Anda meminta informasi ke Bawaslu, misalnya seperti itu, maka mekanisme atau SOP-nya adalah Bawaslu akan melayani informasi yang Anda minta itu dalam waktu 10 hari. Jika dalam waktu 10 hari itu Bawaslu belum melayani, memberikan layanan informasi, dia berhak untuk meminta perpanjangan, menyampaikan perpanjangan. Oh, informasi yang Anda minta itu belum, ya alasannya apa? Nah, Bawaslu memiliki kesempatan 7 hari. Jadi 10 plus 7. Nah, setelah 10 plus 7, informasi itu tidak diberikan kepada Anda baru bisa kemudian melayangkan keberatan terlebih dahulu. Keberatan, mengajukan keberatan kemana? Ke atasannya PPID-nya Bawaslu. Ya, nanti maksimal 30 hari tidak direspon, baru kemudian Bawaslu-nya dilaporkan ke KID disengketakan, bukan dilaporkan, disengketakan ke KID karena tidak memberikan informasi yang Anda minta. Itulah mekanisme sengketa. Jadi tidak melaporkan kemudian kami menegur, tidak, tapi kami menyelesaikan sengketanya. Jadi bukan lembaga pengawas informasi kami, bukan lembaga pengawas layanan informasi, tapi menyelesaikan sengketa informasinya. Jadi
Jadi kalau tadi 10 plus 7 plus 30 maksimal itu tidak mendapatkan respon dari yang Anda minta informasinya, maka kemudian Anda bisa menyampaikan kepada KID hanya berdasarkan pada tadi Anda pernah bersurat ke Bawaslu. Saya contohkan Bawaslu nggak apa ya Mas, saya kata ya Bawaslu dan KPU kan terkait dengan isu informasi pilkada kan hanya dua itu, dari KPU kalau KPU Bawaslu. Seperti itu. Jadi baru bisa kemudian mengajukan sengketa ke KIDDI. Nanti kemudian KIDDI itu akan memeriksa selama kurang lebih waktunya cepat ini kalau pergi 1/2019 itu waktunya cepat. Kalau persidangan secara umum itu 100 hari harus sudah selesai. Tapi ini 14 hari harus sudah selesai. Jadi speedy trial cepat. Jadi satu kali mediasi, kalau tidak bisa harus adjudikasi. Jadi seperti persidangan tadi kuasi peradilan, tapi seperti memiliki kewenangan untuk melakukan seperti kuasi peradilan. Kami undang para pihak, pemohon sebutannya, kemudian akan disidangkan seperti sidang di pengadilan. Jadi kira-kira seperti itu. Jadi itu kewenangannya. Ini bukan memberikan teguran langsung kepada tadi lembaga yang tidak memberikan informasi, namun mekanismenya melalui mekanisme persidangan, adjudikasi, notifikasi. Nah itu ada prosesnya sendiri. Makanya tadi di awal saya menyampaikan ada 4 kewenangan tadi: memeriksa, memutus sengketa informasi, kemudian ada sosialisasi, edukasi, ada monitoring evaluasi. Yang tadi monitoring dan evaluasi itu persentase hasilnya tadi sekian persen, ternyata pada publik kita itu belum informatif. Kira-kira seperti itu Mas Rais. Jadi kalau terkait dengan sengketa informasi, maka di awal terlebih dahulu dengan mekanisme permohonan layanan informasi publik. Iya, betul Pak Wawan. Terima kasih. Kemudian barangkali dari Bu Ketua bisa kita mintain pendapatnya terkait dengan atau menambahkan pendapatnya terkait dengan harapan Pak Joko, kemudian terkait dengan desa atau kelurahan. Silakan. Jadi baik Mas Nuwun, sedikit menambahkan bahwa monef yang dilakukan oleh KIDDI ini utama adalah di pemerintah kabupaten maupun pemerintah kota. Itu sebagai PPID utama, sebutan di regulasi keterbukaan informasi publik itu pejabat pengelola informasi dan dokumentasi, itu nantinya yang menjadi dirijen yang membawahi PPID di bawahnya, namanya PPID pelaksana. Itu sudah kami lakukan, dan juga PPID pelaksananya itu ada OPD, tadi OPD di masing-masing kabupaten maupun kota, kemudian meliputi juga dari legislatif, yudikatif, kemudian itu yang instansi vertikal begitu, kemudian termasuk BUMD. Nah, kementerian dan juga Kapanewon itu juga sudah kami lakukan, sehingga semua lapisan sudah kami lakukan monef. Hanya saja memang untuk ketugasan kami, kewenangan kami melakukan monef sampai ke kelurahan itu baru disampaikan secara tertulis itu di regulasi peraturan Komisi Informasi nomor 1 tahun 2022 itu di yang mengatur tentang monitoring dan evaluasi bagaimana tata caranya, itu juknis kami. Kemudian juga di Perda nomor 4 tahun 2021 tentang standar layanan informasi publik itu juga mengamanatkan bahwa yang kami monef itu terutama OPD di masing-masing kota kabupaten, provinsi maupun tadi sampai ke kelurahan. Nah, karena ini baru tahun pertama sehingga memang kami perlu berkoordinasi. Kemarin yang sudah kami lakukan, berkoordinasi dengan PPID utama kota kabupaten, yaitu Diskominfo kota kabupaten. Itu juga kami sowan ke Kepala Biro Takom yang mana memang membawahi bagaimana kesiapan kelurahan ini. Meskipun di regulasi itu sudah ada regulasi khusus juknis untuk bagaimana keterbukaan informasi publik di kelurahan, yaitu peraturan Komisi Informasi nomor 1 tahun 2018 tentang
standar layanan informasi publik kelurahan itu sudah, tetapi memang kami perlu melihat kesiapan dari kelurahan, sehingga berdasarkan hasil koordinasi tersebut dengan masing-masing dinas Diskominfo, kemudian dengan Kabiro Tapem, nah akhirnya menghasilkan kesepakatan bahwa memang yang di Monef di tahun ini untuk kelurahan baru 20%. Itu berdasarkan kesepakatan dan melihat kesiapan dari kelurahan masing-masing begitu. Nah, target kami nantinya itu akan bertahap di periode kami, nanti bertahap kita naikkan mulai 20, kemudian 50, 75 sampai akhir nanti kami harapkan bisa 100% kelurahan yang ikut. Nah, itu juga kemarin kami melihat kesiapan dari kami juga, karena memang kewenangan untuk memonef kelurahan ini juga baru, sehingga itu memang target kami nantinya kelurahan bisa ikut semua. Nah, kenapa di kota itu tidak ada begitu? Karena memang kalau di regulasi itu kan kelurahan itu terpisah. Sementara untuk kelurahan itu kan secara struktur itu masih masuk di kementerian, sehingga bukan entitas tersendiri. Nah, sehingga kami kenapa secara spesifik memonef kelurahan, karena itu di regulasi juga sudah diatur bahwa kelurahan ini tersendiri. Begitu sedikit tambahan dari saya, dan juga terkait dengan tadi pelaksanaan sengketa. Memang tadi kalau kewenangan kami ada dua begitu, yang satu mungkin kalau lembaga rekan kami gitu LUD itu memberikan rekomendasi. Nah, kami juga memberikan rekomendasi, tapi untuk hasil monef ini nanti kami sampaikan ke kepala daerah dan juga ke gubernur. Biasanya kan setiap tahun ada rapotan, nah itu kami sampaikan kepada gubernur hasil dari monef. Harapannya nanti di saat rapotan itu memang ada atensi dari Bapak Gubernur untuk memberikan rekomendasi kami kepada masing-masing OPD, termasuk juga kepada Bupati maupun Wali Kota. Dan juga tadi terkait dengan kewenangan kami terkait dengan sengketa, memang outputnya adalah putusan. Nah, putusan itu jangan khawatir, itu bukan sebatas rekomendasi. Kalau berkaitan dengan sengketa, kami adalah putusan yang final dan mengikat, yang artinya bahwa itu juga setara dengan putusan di pengadilan. Dan kalaupun berdasarkan hasil persidangan sampai ke putusan dan ada pihak yang tidak puas dengan putusan tersebut, juga bisa melakukan banding ke pengadilan tata usaha negara ataupun ke pengadilan negeri, sehingga putusan kami sifatnya final dan mengikat. Itu juga setara dengan putusan di pengadilan, sehingga jangan khawatir kalau memang merasa putusan kami belum sesuai, misalkan nanti ada sengketa, itu masih bisa dibanding ke PT UN maupun PN. Nah, itu sedikit tambahan dari saya, Mas Rul. Terima kasih Ketua, mudah-mudahan semakin memperjelas. Kita buka sesi berikutnya, monggo silakan. Ada yang ingin menyampaikan pendapat atau bertanya, dengan masukan silakan. Dari Bawaslu silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang saya hormati Bu Yani, Pak Wawan, Pak Joko, dan semua Bapak Ibu tim paslon. Perkenalkan, nama saya Yasir Al-Huda, saya dari Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta. Saya mau menanggapi dan ada sedikit pertanyaan apa yang disampaikan Pak Wawan. Yang pertama, saya sangat artinya apresiasi sekali terkait KID, khususnya di Monef, karena memang kami lembaga Bawaslu DIY ini kan memang lembaga yang permanen itu tingkat pusat gitu. Jadi turunan dari provinsi ke kabupaten itu belum lama, artinya tidak seperti sahabat atau sedulur tua kami, yaitu KPU yang lebih settle duluan gitu. Dengan adanya proses Monef ini memang kami selalu berusaha dan berupaya dalam proses penyajian data. Awalnya kami siapkan Sarpras dan data, tapi hanya sebatas yaitu itu aja gitu. Dengan adanya proses Monef ini kami sangat sangat senang. Kami bisa terus berusaha untuk update daftar informasi publik yang mungkin sangat dibutuhkan oleh masyarakat luas gitu.
Itu ya yang kedua, apa yang disampaikan Pak Wawan tadi mungkin sempat sebagai titipan untuk penyelenggara pemilu, atau mungkin sempat disampaikan juga saat forum PPID dengan penyelenggara pemilu kemarin. Itu ada beberapa hal yang memang fokusnya di saat ini untuk pilkada, yaitu penyajian data yang disajikan tadi. Itu apakah semuanya khusus untuk penyelenggara pemilu, yaitu KPU Bawaslu, atau menyesuaikan? Artinya di situ kan ada komposisi penyajian data di serta-merta setiap saat. Itu pembedaan itu kan memang fokusnya untuk kami ini kan di lembaga pengawasan adalah menyajikan hasil, mungkin hasil dari hasil pengawasan. Di sisi lain juga ada yang disampaikan tadi terkait laporan LHKPN, terus juga penggunaan APBN gitu. Tapi nanti di paparan tadi juga ada jadwal kampanye, visi misi dan lain-lain. Itu apakah itu menyesuaikan gitu, atau itu kalau saya lihat tepatnya memang itu di KPU gitu. Ya itu hanya untuk penegasan itu, karena memang nanti kami akan setiap kegiatan kami akan selalu berusaha untuk terus mengupdate data, karena memang data ini kan data krusial bagi kami. Jadi kami harus sejeli mungkin untuk memilah bahwa data ini memang benar-benar disajikan untuk masyarakat, dan memang data ini untuk ini apakah ini dikecualikan gitu. Sementara itu dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, betul Mas Yasir. Masih ada lagi dari rekan KPU ada? Sementara belum Pol PP, nonton? Bu dari? Silakan. Terima kasih yang terhormat Ibu Ketua KID dan juga tim dari KID. Mohon izin, saya ada sedikit mau menanyakan. Saya dari Pak Humas Polda DI. Yang ingin saya tanyakan, karena selama ini saya selaku pejabat PID ya, dari Humas Kasubdit PID, itu yang belum saya ketahui sampai sekarang itu apabila ada sengketa informasi yang diajukan oleh masyarakat, kemudian dilakukan sidang sengketa, nah, kemudian apabila suatu badan publik itu kalah dan harus memberikan informasi yang diminta oleh masyarakat tersebut, apabila putusan dari sidang itu harus memberikan. Namun apabila putusan itu tidak dilaksanakan oleh badan publik, apa akibatnya? Kemudian putusan yang selama ini sudah disidangkan itu berupa apa saja? Itu mungkin itu saja yang bisa saya tanyakan. Terima kasih. Ji, matur Bu dari Humas Polda DI. Silakan Pak Wan untuk ditanggapi dari Mas Yasir dan Bu Dari. Oke, terima kasih Mas Yasir dan Bu Dari. Mas Bayu, tolong dibuka saya tadi yang kelima. Beberapa informasi publik yang saya kalau dalam benak publik itu positif ya. Positif bisa dari penyelenggara pemilu, bisa dari Bawaslu maupun KPU, itu juga dari kami sedikit untuk paslon mengekspos, bahkan untuk mengekspos supaya nanti ya menjadi isu yang dipositif oleh calon pemilih ya. Nah, ada kategori informasi hasil ya, di profil, isi misi program, tentu ini kan kampanye, dan kampanye itu kan domainnya ada di KPU ya. Sementara yang di Bawaslu tentu yang hasil pengawasan pelanggaran, pengawasan terkait dengan netralitas ASN, pengawasan terhadap penggunaan APBD misalnya, itu kan domainnya ada di Bawaslu. Jadi memang kenapa kemudian saya
buat seperti ini kan hanya untuk mengingatkan pada penyelenggara pemilu ada informasi-informasi yang seksi yang mungkin akan menjadi informasi yang dicari oleh publik ya, untuk ya banyak, saya kira tujuannya banyak ya, untuk menambah wawasan atau mungkin juga penelitian dan sebagainya. Nah, ya saya kira dari masing-masing penyelenggara pemilu nanti bisa menyiapkan. Dan tentu ini terkait juga dengan Perki 1 di pasal 17 ya, terkait dengan informasi setiap saat. Memang informasi di pemilu itu harusnya spesifik, ditampilkan secara spesifik oleh penyelenggara pemilu baik KPU maupun Bawaslu. Selama ini memang ketugasan KPU itu ya pemilu, informasi ini ya sudah jadi satu, tapi saya kira akan lebih baik kalau kemudian dibuatkan folder sendiri misalnya terkait dengan pemiluan, terkait dengan informasi-informasi pemilu mengacu pada pasal 17 ayat 4 atau di PKPU-nya juga pasal di PKPU 22 misalnya di pasal 17 ayat 4, di Perki 1 2019-nya di pasal 7. Kalau di Bawaslu saya kira sama ya, di Bawaslu-nya ya pasal 7 ya. Nah, selama ini memang informasi yang diproduksi oleh KPU maupun Bawaslu ya informasi tentang pemilu, tapi mungkin perlu dibuat folder sendiri sehingga publik itu mencarinya lebih mudah. Jadi search-nya itu lebih mudah karena prinsip penyediaan informasi pemilu itu mudah dan cepat, ya mudah diakses dan cepat untuk didapatkan ya, dan ringan dalam aspek pembiayaan kalau memang adanya. Sehingga saya kira informasi-informasi yang tadi saya sebutkan itu harus disiapkan secara lebih mudah sehingga cepat orang itu bisa mengaksesnya. Kemudian terkait dengan pertanyaan Bu Nari dari Polda bahwa ya konsekuensi dari sengketa itu yang pemohon bisa mengajukan eksekusi ya. Jadi bisa mengajukan eksekusi ke pengadilan negeri ya. Kalau misalnya yang mendasarkan kepada hasil putusan sengketa informasi KIDDI dan kemudian tidak mendapatkan, itu dia bisa meminta eksekusi ya. Eksekusi. Jadi yang mengeksekusi nanti bukan dari KIDDI, tapi ada pihak lain. Dan saya memang aspek hukumnya itu memang mungkin tidak benar, namun aspek lalunya itu diekspor mungkin akan diekspor karena hanya impor tidak memberikan informasi harus dieksekusi. Jadi memang kalau dari aspek pemberatan hukuman itu memang saya kira sengketa informasi tidak ada. Namun ini akan menjadi salah satu catatan terkait dengan bagaimana sebuah badan publik itu dinilai sebagai badan publik yang informatif atau tidak. Bahkan kemudian tentu di dalam monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh KI, baik KI pusat maupun KI provinsi, itu kepatuhan badan publik atas putusan Komisi Informasi itu menjadi salah satu butir yang ditanyakan apakah pernah disengketakan dan kemudian sengketanya itu ditindaklanjuti atau tidak. Jadi memang kalau dari aspek pemberatan hukuman, konsekuensinya dari aspek itu tidak ada bahkan gitu. Tapi dari aspek moral, dari aspek nama baik terkait dengan lembaga disengketakan itu menjadi catatan. Karena itu akan diulang di dalam proses monet. Saya kira itu jawaban singkat saya, mudah-mudahan bisa diterima hasil dan betul Pak Wawan. Nanti Pak Mas Yasir dan Bu Dari masih ada Bapak sekalian? Kalau sudah tidak ada,
nanti akan saya sampaikan kesimpulannya. Yang pertama, bahwa isu open government itu akan menjadi concern dari banyak pihak, kemudian dari paslon atau dari kontestan pilkada juga diharapkan akan ikut mendorong terwujudnya keterbukaan publik di kabupaten kota se-DIY. Nah, kemudian terkait dengan KID, ini saya perlu menyampaikan tambahan informasi ini. Sebetulnya kabupaten kota itu bisa membentuk KID, Komisi Informasi Daerah di kabupaten kota. Nah, kami di tingkat provinsi akan lebih senang ketika kabupaten kota membentuk KID sendiri. Dari mana Pak? Untuk KID di kabupaten kota di DIY belum ada. Yang ada itu baru di kota dan kabupaten Cirebon, kemudian Sumeneb ya, Sumeneb. Nah, monggo nanti kalau Pak Joko nanti mendapat amanah, ini Pak, bisa supaya lebih bisa didorong untuk buka informasi publiknya dan membantu KID untuk mewujudkan masyarakat yang informasi begini. Saya kira ngaten bos sekalian untuk pertemuan kita pada hari ini, dan barangkali ada closing statement dari Pak Kawan maupun dari Ibu Ketua, silakan. Dalam jangka pendek selama penyelenggaraan pilkada ini, tentu kita berharap penyelenggara pemilu menyediakan informasi yang bisa diakses oleh paslon, oleh tim, oleh masyarakat, oleh pegiat pemilu, ya, agar informasi yang didapatkan itu bisa digunakan dalam rangka untuk memberikan kontribusi berpartisipasi dalam proses tahapan penyelenggaraan pemilu atau pilkada. Ya, jadi dalam waktu dekat dan dalam jangka panjang tentu kami berharap nitip pesan pada Bapak Ibu paslon maupun tim paslon yang hadir maupun yang tidak hadir, tentu kita akan publikasikan terkait dengan message ini, pesan ini, tolong isu tentang open government itu bisa menjadi isu yang nanti juga menjadi bagian dari visi misi yang akan dikerjakan pada saat terpilih. Ini kami titipkan kepada Bapak Ibu di paslon maupun di paslon yang hadir, dan kemudian ke depan terkait dengan isu keterbukaan informasi publik di daerah istimewa Yogyakarta di 4 kabupaten dan 1 kota di ini akan semakin lebih baik lagi. Peran untuk masyarakat mengakses informasi itu menjadi lebih terbuka, masyarakat lebih partisipatif dalam proses pembangunan, sehingga itu juga menjadi bagian agar kerja-kerja yang kita kerjakan semuanya ini menjadi lebih akuntabel. Saya kira dua hal ini yang perlu kami sampaikan. Ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harapan kami terkait dengan keterbukaan informasi publik, selain tadi menyampaikan informasi yang valid begitu dan update, tentunya harapan kami dari setiap pasangan calon paslon maupun tim nanti bisa lebih meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan Polda, dengan Satpol PP, kemudian dengan penyelenggara maupun pengawas pemilu. Harapannya nanti informasi yang disampaikan itu bisa sampai kepada masyarakat dan bisa gerak tularnya itu lebih mudah kalau setiap informasi itu bisa bersinergi dengan masing-masing, tadi dengan Polda, Satpol PP, KPU maupun Bawaslu. Nantinya harapannya masyarakat juga bisa menerima informasi itu dengan lebih cepat dan sesuai dengan kanalnya masing-masing. Harapan kami seperti itu, sehingga nantinya informasi yang didapatkan oleh masyarakat dari masing-masing paslon maupun timnya itu informasi yang utuh begitu, informasi yang utuh dan memang bersumber dari sumber yang valid begitu, sehingga keterbukaan informasi tersebut bisa berjalan dengan baik di semua segmen, di semua tahapan, dan harapannya nanti siapapun yang terpilih tetap bisa menjunjung tinggi keterbukaan informasi publik. Harapannya bisa mewujudkan good government. Mungkin itu saja sedikit dari saya. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi saya demikian diskusi kita pada pagi hari ini, dan ada kurang lebihnya saya memandu, saya mohon maaf.
kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami serahkan kepada Mbak Nani selaku MC. Baik, terima kasih kepada Bapak Wawan Budianto SAG MSI yang sudah memaparkan materi pada hari ini, dan juga Ibu Ketua KIDDIY yang sudah memberikan materi-materi tambahan, serta Bapak Bayu Berdono selaku Wakil Ketua KIDDIY yang sudah memandu acara pada hari ini, dan Bapak Ibu yang hadir pada hari ini. Kami ucapkan terima kasih banyak atas kehadirannya. Kami selaku panitia penyelenggara mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan dari kami. Acara kita tutup sampai hari ini, Pak. Di sini aja ya. Oke, baik. Tidak ada diorama ya. Foto bersama. Gimana fotonya? Mungkin foto bersama enggak, Pak? Baik Bapak Ibu, kita akhiri acara pada hari ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak. Aihata, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.